Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji Allah karim ada kesyahun rahmatul maghfirah sirrin nabi wa alin nabi wa bisir surati al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi ibadakas salihin Allahumma aslih dhurriyyatina wahdihim ila sabilir rasyad Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman nabba bihi wa bi ulumihi bid daraini amin Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas yang dilanjutkan dengan niat kita sama-sama talabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, diridai, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bacaan kita sampai pada halaman 255 yaitu masih di bagian cabang iman yang ke-61 dengan judul mencintai ahli agama. Maka di dalam sabda Nabi tadi dikatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau jadikan sahabat, jangan engkau jadikan kawan illa mu'minan, kecuali orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah makan akan makanan engkau kecuali orang yang takwa. Ini termasuk dalam kategori berhati-hati banget. Artinya memberi orang tuh, mengkira-kira ada orang pina bagus, ada berinya. Jadi nang memberi makani orang tuh, berpilih, nang bujur-bujur orang yang takwa. Tapi pada minggu yang lalu sudah kita sampaikan, kalau kita mengikuti daripada sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya yang di dalam hadis dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kita berperilaku seperti perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman memberi itu kada berpilih-pilih, beri terus. Nang diberi ini tak kurihin gak kada, tetap beri juga. Ada kita nih memberi orang nang diberi ini jangankan hendak memuji, berterima kasih pun kada juga, bahkan tak kurihin kada juga. Imbah itu pasti menyambet kok. Majur berpala benar. Diberi kada dia ilui-ilui. Tapi kalau sifat Rahman tuh kada. Diberi nikmat bermaksiat kada, tak beri juga. Ya. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya
berhati-hatilah kepada orang yang dermawan. Artinya orang yang dermawan ini sedekahnya banyak banget. Pokoknya gawiannya bersedekah, hobinya tuh. Apabila sakit hati, Allah Ta'ala kada bakalan, artinya tuh, apa yang didoakannya kabul. Nah, apa rahasianya? Karena menuruti sifat daripada sifat Allah Ta'ala, dermawan, kada berpilih-pilih. Ada kita ini mun ada aja memberi, lo pindah hendak menguasai aja, ya deh. Napang ya, anak aja tuh disuruh nukarakan gula kada hakon, ancamannya apa tuh? Sanksinya teh. Ikam nakai besok kada ku beri sangu sekolah. Gara-garanya kada hakon disuruh aja. Ada. Cuma mudah-mudahan kita jangan kayak itulah. Kadang-kadang kan lagi emosi datang kan bisa aja. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil alimi wal abidi fayuqalu lil abidi udkhulil jannata wa yuqalu lil alimi qib hatta tashfa' lin nas. Artinya didatangkan pada hari kiamat dengan orang alim dan ahli ibadah. Hari kiamat nah, ada orang alim, ada orang ahli ibadah. Ahli ibadah nih ilmunya sekedar mencukupi fardu ain, ibadah dia. Nah, ada nang alim nih memang lebih banyak menguasai ilmu, beribadah juga dia. Lalu pada hari kiamat berdua ini ketika berada terhadap orang yang abid, dikatakan masuklah ke dalam surga. Ya bahasa kita, masuk orang ahli ibadah nih. Ya kan ada banyak bunyi kada, kada toleh kiri toleh kanan kada, masuk. Tapi giliran orang alim apa? Ujur apa? Malaikat kepada orang alim, hendak masuk surga juga nih. Ujur apa? Disuruhnya, tunggu dulu, berhenti. Woi, apa? Tashfa' linnas, bantu manusia. Itu orang alim. Ada nang ahli ibadah tidak, dia ngurus dirinya si komah. Asalnya selamat udah ham. Tapi kalau orang alim kada, masih ada upaya untuk menyelamatkan orang lain, untuk membantu orang lain. Maka kadang-kadang kita dalam sebuah renungan berpikir, amun cuman kita aja selamat kira-kira lah, namanya cari aman. Anak bini kada, kawan kada. Maka yang terbaik itu kita memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Ya. Boleh kita nanti di akhirat minta bantuan pahala tuh. Kekurangan pahala, tinggal sebuting ya lagi nah. Bilanya sebuting nih ada monopoli, aman. Ujian malaikat, siapa kawan kam? Ada anjang bahari. Nah, datang anjang ditimbang pun anjang nih lebihan sebuting. Aji malaikat sebuting lebihan nah. Kebaikan anjang nih 10, kejahatannya 9. Sebuting lebihan. Ditanya oleh malaikat yang mau kada beri kawan pian, beri sebuting dia diberiakan. Rupanya nang meminta ni pas-pasan juga, kurang sebuting. Akhirnya apa? Istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Impas berdua. Bingung malaikat kemana masalahkan berdua ini. Jadi keputusan yang disebut dengan manzilatun baina manzilataini, ada sebuah posisi tempat di antara dua tempat yang disebut dengan Jabal A'rab. Itu disediakan bagi orang-orang yang meninggal di zaman fatrah. Masuk surga tada, masuk neraka tada, tapi dapat nikmat, disuplai oleh Allah Ta'ala nikmat di situ. Dan yang kedua,
tempat itu disediakan bagi orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Jadi surga tada, jangan neraka tada. Nah, juga ada anjang nih kada menyasal kada, jok aku kembali aku surga aja kada. Tapi oleh Allah Taala, ujar Allah Taala malaikat tuh berdua itu masukkan dalam surga. Woi, apa alasannya? Karena mereka di dunia selalu berkawan, lebih mengutamakan ukhuwah, ada pertemanan. Nah, jadi bermanfaat, ya, bermanfaat kawan-kawan kita itu. Tapi nang kawan nang bujur-bujur, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah Ta'ala, berpisah pun karena Allah Ta'ala. Ada kita ini kadang-kadang kumpulan karena duit, begitu berpisah kada dapat bagian, hambur. Nah, itu jangan langkah kayak itu tuh. Makanya berpikir-pikir banget kita. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan antara manfaat banyak bakawan dan sedikit. Itu perhitungan banget. Namun banyak bakawan namanya baik, banyak orang mendoakan. Bagus. Tapi mun banyak bakawan nanti kira-kira jahat, pas kita meninggal, nah alhamdulillah, nah terrepot kan. Jadi orang alim tadi begitu sampai nak masuk surga, jadi malaikat, "Kip, berhenti sebentar." Apa? Tashfa' alinnas, bantu manusia. Nah, ini kelebihan daripada orang ahli ibadah. Ada disebutkan di dalam mukaddimah daripada salah satu kitab, yaitu Bidayatul Hidayah. Juga ada di dalam kitab Ta'lim Muta'lim disebutkan juga bahwasanya setan dah paling takutan lawan orang alim daripada orang nang ahli ibadah. Jadi setannya masuk ke masjid. Di masjid itu ada orang ahli ibadah tapi ilmunya pas-pasan ibadah. Sementara di sisi lain, di pojok lain tuh ada ulama guringnya di masjid nih. Lalu si iblis nih begitu masuk ke masjid dan mengganggu orang nih, berpikir dua kalinya. Jaka bahasa kita nih, berhati-hati pada berjalan, jangan sampai tausik nang guring nih. Jadi ditakuni, weh kenapa? Lawan yang ahli ibadah nang lagi sembahyang tuh kada heran-heran, kada terlalu peduli. Tapi lawan nang teguring nih berjalan berhati-hati bana, takut kalau sampai terbangun. Jadi dia ditanya alasannya apa? Kalau nang sembahyang itu mah biasa, ujar dia. Itu mah dirayu sedikit saja habisan sudah. Tapi nang sembahyang ini bilanya bangun membahayakan lawan nang apa? Lawan kawan iblis. Kenapa? Karena ini alim, lalu ini memberitahu tentang ilmu. Memberitahu tentang ilmu halal haram, bagus kada. Nah disitulah iblis ketakutan terhadap orang alim, berhati-hati dia walaupun sedang tidur. Jadi ada nilai kelebihannya tuh. Makanya kadang-kadang saya sering sampaikan kepada anak-anak, jangan bosan-bosannya membaca. Baca. Kenapa? Ada nilai plusnya, tambahan dari Allah Ta'ala bagi orang nambah ilmu. Ini bahasanya kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajatin, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu. Mengangkatnya sampai berapa? Darajatin, bentuk jamak muannas salim. Artinya ditinggikan beberapa derajat, dimuliakan, dilebihkan. Jadi sekedar membaca kemudian mengetahui itu sudah luar biasa, belum amalkan. Ya. Nah, kita kembali ke dalam kitab. Diriwayatkan pada sebagian asar
bahwasanya ketika Allah Ta'ala menghisap segala amal hambanya, maka siapa yang baik yang banyak amal itu banyak lah, bukan yang baik. Maka siapa yang banyak amal siapa yang banyak amal kejahatannya, maka akan diperintahkan masuk ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya kepada setiap orang yang dihalau ke dalam api neraka, hal jalisun fi majlisin alimin, fid dunya fa aghfir lahu bi syafaatihi. Artinya, adakah ia pernah duduk, hal jalasa, bukan jalisun ya, hal jalasa fi majlisin alimin fid dunya fa aghfir lahu bi syafaatihi. Adakah ia pernah duduk dengan orang yang alim di dalam dunia, maka aku akan ampuni ia dengan syafaatnya. Jadi kan tadi begitu sudah ditimbang, diproses, ahli kejahatan ini kan banyak nih, sekelompok digiring. Lalu ujar Allah Ta'ala, malaikat Jibril, tuh nah hendak ke neraka bujurut berataan tuh, coba tanya bah, adakah pernah duduk di majelis orang alim? Kalaunya ada, aku ampuni dosanya dengan berkat syafaat daripada orang alim itu. Nah, jadi kita ini mun bahasa orang kampung tuh dipapalaakan, artinya berusaha semaksimal mungkin kalau bisa kita pernah memberi makani orang alim, bawa ke rumah. Nah, itu menjadi saksi nanti di akhirat. Makanan yang kita suguhkan kepada tamu itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi bekal kita di akhirat. Ujar malaikat, pernah enggak dia itu makan sekedudukan dengan ulama, makan minum? Kalaunya pernah, dengan berkat syafaat si alim tuh, ampuni dosanya, masukkan dalam surga. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam kitab Jauharatul Mauhub, itu kan ada riwayat, ada seorang hamba hendak dimasukkan ke dalam neraka. Ujar Allah Ta'ala, tunggu sebentar, tanya dulu, adakah dia ini pernah hadir di majelis orang alim? Diperiksa oleh malaikat catatan hariannya nih, tidak ada. Nah, kalau ada, ujar Allah Ta'ala, ampuni dengan berkat orang alim itu, masukkan dia dalam surga. Ternyata kan ada juga. Ditanya, pernahkah dia itu tinggal sekampung dengan ulama? Diperiksa pula sensusnya nih penduduk, kan ada juga. Tinggal di mana kan dia kira-kira weh? Ditanya lagi, namanya itu adakah mirip nama ulama? Ini suruh orang supaya mengambil barakah daripada nama-nama yang bagus, nama-nama para wali-wali Allah Ta'ala. Banyak nang bangaran Abdul Qadir, Muhammad Samman, ya, banyak nama-nama tuh. Kenapa? Mengambil barakah. Diperiksa pula nama teh, kadada pula nama ulama. Akhirnya apa? Ditanya, adakah dia itu mencintai ulama? Dilihat, diteliti, kadada juga. Nah, sampai pada akhirnya ujar malaikat,
Bila Allah Ta'ala coba tanya, adakah dia cinta kepada seseorang yang kebetulan seseorang ini cinta kepada ulama? Kan jauh banget sudah nih. Jauh banget. Begitu diteliti ternyata ada. Nah, ujar Allah Ta'ala dengan berkat dia cinta kepada seseorang, seseorang ini mencintai ulama, berikan syafaat, ampuni dosanya. Nah, jadi artinya tuh, kada bakalan rugi kita dengan berteman dengan para ulama. Makanya usahakan kalau ada ulama-ulama datang dari mana aja, apalagi habaib nang alim-alim nang tua-tua, ayo bersalaman tuh luar biasa sudah. Ada catatan di akhirat. Nah, ada catatan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Maka menjawablah hamba itu, aku tiada pernah sekedudukan dengan orang alim. Maka berkata lagi malaikat Jibril, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui dengan ahwal hambamu. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat Jibril untuk bertanya. Untuk bertanya lagi, hal ahabba aliman. Artinya, apakah ia cinta kepada orang alim? Maka jawab hamba itu, aku tiada cinta kepada orang alim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat Jibril untuk bertanya lagi, hal jalasa ala maidatin ma'a alimin, apakah dia pernah duduk bersama atas meja makan bersama-sama orang alim? Maka jawab hamba itu, aku tiada pernah sekedudukan bersama orang alim atas meja makan, artinya kada pernah makan bersama. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril untuk bertanya kepadanya, apakah ia bermukim satu gang dengan orang alim? Maka jawab hamba itu, aku tiada mukim satu gang dengan orang alim. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril untuk bertanya kepadanya, apakah namanya atau nama bapaknya atau nasabnya bersambung kepada orang alim? Maka jawab hambanya itu, namaku dan nasabku tiada bersambung kepada orang alim. Ini luar biasa ini. Artinya jauh benar, karena ada sangkut pautnya dengan orang alim. Maka Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat Jibril untuk bertanya kepadanya, apakah ia mencintai orang yang cinta kepada orang alim? Maka jawab hamba itu, na'am, ya. Maka berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, ambil dan bawa olehmu akan tangannya dan masukkan ke dalam surga, karena aku ampuni dosa-dosanya dengan sebab ia mencintai orang yang cinta kepada orang alim. Jadi yang diceritakan tadi seperti itu, dan ini sumbernya dalam sebuah kitab namanya An-Nawadir. Dulu kami pernah malam Rabu zaman tahun 88 89 itu mengaji dengan tuan guru guru Muas Sidin membaca kitab An-Nawadir. Kemudian berkata Habib Idrus rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, sepantasnya engkau mencintai para arifin dan ulama dan menarik kasih sayang mereka sekuasa engkau. Jadi kita berusaha supaya menjadi perhatian daripada orang alim itu. Makanya kadang-kadang bagaimana kita berusaha supaya kita itu mendapat perhatian khusus daripada orang-orang alim, dan itu sangat dianjurkan di dalam agama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung minggu depan setelah nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa, dan mudah-mudahan selalu di dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وصحبي عدد تيش صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي والحمد للإله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.